warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya, Sausan Sabira, siswi dari 11 IPA 6, untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya, yaitu kelompok 2. Untuk anggota kelompoknya, saya tulis di sini ya. Kebetulan nih, kelompok saya, kelompok 2, itu kebagian tentang materi pengurutan data atau sorting. Jadi metode pengurutan data atau sorting sendiri adalah suatu proses di mana suatu susunan data yang semula dari data yang terkecil sampai data yang terbesar, begitu juga sebaliknya dari data yang terbesar hingga data yang terkecil. Jenis-jenis pengurutan data sendiri diantaranya yaitu bubble sort, 2 intersort, 3 quick sort, 4 selection sort, dan 5 self sort. Boleh dimajukan, Mbak? Untuk yang pertama yaitu bubble sort. Bubble sort adalah metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau penukaran. Untuk contoh nomornya saya ambil nomor 8, 7, 1, 5, dan 10. Bubble sort adalah metode pengurutan. Jadi ya diurutlah mulai yang terkecil hingga terbesar. Untuk tahap pertama ini ada 8, 7, 1, 5, dan 10. 8 dan 7 jelas lebih besar 7 lah ya. Kita tukarlah 7 dan 8 ini, kita turunkan dalam sini. Oke, berarti tinggal 7 tinggal 7, 8, 1, 5, dan 10. Nah, untuk tahap yang kedua 8 sama 7 8 sama 1 ini kan masih belum urut ya, masih kecilan nomor 1. Kita tukarlah kembali jadi 7, 1, 8, 5, 10. Sekarang kita masuk ke tahap 3. Tahap 3, 8 dan 5. 8 dan 5 itu jelas lebih besar nomor 5. Lebih besar nomor 8, lebih kecil nomor 5. Jadi kita tukar kembali. Tukar menjadi 7, 1, 5, 8, dan 10. Ini 7, 1, 5, 8, 10 ini udah urut ya. Kenapa kok 7 satunya ini kok gak di 7-nya dibalik? Ya karena kan ini udah pengurutan data. Ini udah urut datanya. Salah siapa nomor 1 kok ada di sini? Kak di sini aja. Ini udah urut. Ya udah, berarti hasil dari tahap bubble sort adalah 7, 1, 5, 8, dan 10. Kemarin kan saya sudah jelaskan untuk tahap yang untuk bubble sort dan pengertiannya. Sekarang kita lanjut ke pengertian dari selection sort. Selection sort sendiri adalah merupakan metode pengurutan dengan mencari nilai dari data dimulai dari data posisi yang ke-0 hingga posisi N1. Boleh dimajukan. Kita ambil contoh nomor 8, 7, 1, 5, dan 10. Untuk tahap pertama, namanya aja juga tahap pertama ya. Berarti kita lihat di barisan yang pertama dan kedua. Kita bandingkan 8 sama 7. 8 sama 7 jelas lebih kecil 7. Jadi 7 maju. Lebih kecil 7. Selanjutnya kita cari lagi ke urutan yang kedua, 7 dengan 1. 1 dengan 7 jelas lebih kecil 1. Oke, kita temukan yang paling kecil yaitu 1. Kita lanjut lagi, bandingkan yang ketiga. Yang ketiga 1 dengan 5. Jelas masih kecil 1, jadi kita tulis 1. 5 dengan 10 jelas lebih kecil 1. Jadi kita tulis 1. Hasil dari tahap 1, hasil dari langkah pertama itu 1, 7, 8, 5, dan 10.
Kita lanjut ke tahap kedua. Namanya juga tahap kedua ya. Jadi kita cari di mana nomor pada urutan kedua. Ini ada 7. Kita bandingkanlah dengan sebelumnya. 7 dengan 8. 7 dengan 8 jelas lebih kecil 7. Kita lanjut ke 7. 8 dengan 5 jelas lebih kecil 5. Jadi kita turunkan 5, kita taruh sini. Kita tulislah di sini. 5 dengan 10 lebih kecil 5. Jadi kita untuk tahap yang kedua kita temukan yang paling kecil adalah 5. Jadi kita 5 ini ditaruh di awal. Untuk hasil dari tahap kedua sendiri kita temukan 1, 5, 8, 7, dan 10. Kita lanjut ke tahap ketiga. Untuk tahap ketiga kita lihat bilangan dari angka 3 adalah 8. Kita bandingkan dengan yang sebelumnya. 8 dengan 7 jelas lebih kecil 7. Kita tulislah 7 di sini. 7 dengan 10 jelas masih lebih kecil 7. Nah, untuk hasil tahap ketiga kita menemukan 1, 5, 7, 8, dan 10. Sebenarnya tahap ini sudah selesai. Tahap kita sudah temukan yang paling kecil, yang terurut dari tahap pertama hingga tahap ketiga. Kita nemu di tahap 3 yang paling urut. Tapi apakah masih tetap di tahap ketiga? Oh, jelas tidak. Kita lanjutkan ke tahap yang keempat. Ini wajib ya, kita wajib melanjutkan sampai dengan tahap yang keempat. Tahap yang keempat sendiri, hasil dari tahap ketiga itu dimasukkan ke tahap yang keempat. Hasil dari tahap ketiga adalah 1, 5, 7, 8, dan 10. Nah, kita bandingkan di nomor urutan nomor 4. 1, 2, 3, 4 adalah 8. Kita bandingkan dengan yang sebelumnya. 8 dengan 10 jelas lebih kecil 8. Ya udah, berarti tetap kita temukan hasil dari tahap 4 adalah 1, 5, 7, 8, dan 10. Nah, untuk kali ini kita cuma presentasi 2 macam algoritma saja. Di antaranya yaitu bubble sort dan selection sort. Untuk yang berikutnya, insya Allah next job lagi dari Pak Anwar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, dan apabila ada kesalahan dalam bertutur kata mohon dimaafkan. Wabila taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you next time.